Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Bu. Kita mulai saja ya, walaupun baru beberapa orang, sudah lebih dari 6 menit. Hari ini pertemuan Zoom terakhir sebelum UAS di pertemuan ke-14. Minggu depan itu pertemuan ke-15 full di e-learning, kemudian ada tugas terstruktur kedua, soalnya sudah ada, nanti silakan dikerjakan, dikumpulkan minggu depan, jadwal minggu depan ya. Kemudian UAS-nya untuk kelas ini di awal Juli, karena sesuai surat edaran dari lembaga, UAS itu dilaksanakan di pertemuan ke-16, sehingga kelas ini pertemuan 16-nya itu di awal Juli, yaitu di tanggal 7 Juli. Soal UAS-nya juga sudah tersedia, tapi hanya bisa diakses nanti sesuai jadwal di tanggal 7 Juli, pukul 8 pagi. Kemudian UAS-nya juga dikerjakan langsung di learning, tidak seperti ditulis tangan kemudian dikumpulkan, tetapi kalau untuk UAS, dalam bentuk pilihan ganda ada 20 soal, waktunya 3 kali 50 menit atau 150 menit. Kemudian aturan-aturannya sudah dijelaskan, pastikan internetnya stabil karena hanya satu kesempatan mengerjakan, tidak ada pengulangan. Kemudian pastikan Anda kerjakan sebelum waktunya habis, yaitu 150 menit karena nanti akan tertutup. Atau kalau Anda kerjakan lebih dari 150 menit, jawaban yang dikerjakan setelah waktunya habis itu tidak akan terekam, tidak akan dihitung di dalam penilaian. Kemudian ketika sudah selesai jangan lupa Mending gantiin opang, Neng. Di klik kumpulkan semua dan selesainya supaya jawabannya terekam masuk ke dalam poin penilaian. Nah, hari ini akan kita bahas bersama, akan kita pelajari mengenai deret tahingga. Deret ini juga sebenarnya sudah Anda pelajari di SMA atau SMK-nya seharusnya, dan sudah termasuk ke dalam ujian nasional kalau tidak salah ya. Jadi materi hari ini sebenarnya akan kembali karena nanti ada juga pembahasan limit kembali, kemudian ada pembahasan dalil al-hospital, ada pembahasan tentang deret itu konvergen atau divergen dan lain sebagainya. Nah, untuk memulainya kita ingat dulu kembali barisan. Jadi Anda harus bisa membedakan apa yang disebut dengan barisan, apa yang disebut dengan deret, karena dua hal yang berbeda walaupun mirip. Jadi kalau barisan itu pasti juga sudah dipelajari di SMA atau SMK, di soalnya misalnya ada 2, kemudian 3, 5, 7, 9, nilai 3, nilai seterusnya adalah, biasanya di soalnya seperti itu. Nah, ini adalah barisan. Jadi perbedaan antara barisan dan deret itu terletak di tanda ininya. Kalau barisan itu adalah koma, kalau deret dia menggunakan tanda plus. Jadi barisan yang dijumlahkan. Itu namanya deret. Kembali lagi ke barisan. Apa yang dimaksud dengan barisan tahingga itu? Misalnya kita memiliki barisan A1, kemudian A2 sampai dengan AN, suku ke N, adalah susunan bilangan real yang teratur, satu set untuk setiap bilangan bulat positif. Nah, barisan tak terhingga itu adalah fungsi yang daerah asal atau domainnya adalah himpunan bilangan bulat positif dan daerah hasilnya adalah himpunan bilangan real. Ingat, himpunan bilangan real itu minus tak hingga sampai dengan positif tak hingga. Kemudian notasi dari sebuah barisan itu, karena dia barisan tak hingga, maka batas atasnya itu tak hingga. Kemudian sukunya dimulai dari suku 1, bisa dimulai dari suku 2 dan seterusnya. Atau bisa kita tuliskan hanya seperti ini saja. Tidak ada batas bawah dan batas atasnya, sama seperti di dalam integral yang sudah kita pelajari selama separuh semester ini. Kemudian barisan ini nanti juga ada istilah apakah barisannya konvergen atau tidak. Yang dimaksud dengan konvergen itu dia memiliki jumlah atau memiliki nilai. Jadi barisan tak
hingga dari AN ini dikatakan konvergen menuju L. L ini berupa angka, berapapun angkanya, asal ada nilainya, kecuali dia tidak terdefinisi, dia tak hingga, dan tak bisa selesaikan, dan lain sebagainya, maka barisan ini dikatakan konvergen, di mana L ini diperoleh dari limit N menuju tak berhingga dari barisan AN-nya. Jadi limit dari AN, di mana N-nya menuju tak hingga itu memiliki nilai L, maka dia disebut sebagai barisan konvergen. Nah, jika untuk setiap bilangan positif terdapat sebuah bilangan positif N besar yang bersesuaian sedemikian rupa sehingga, ini epsilon ya, atau error biasanya. N kecil lebih besar, jika N kecil lebih besar sama dengan N besar, maka nilai selisih antara barisan ke N dengan nilai limitnya itu akan lebih kecil dari epsilonnya. Ini nilainya dimutlakkan dulu. Nah, barisan yang tidak konvergen menuju L dikatakan dengan divergen atau menyebar. Jadi hasil limitnya itu harus memiliki. Nah, kemudian ini mengingat kembali sifat-sifat dari limit. Limit dari sebuah konstanta itu nilai konstanta itunya sendiri. Kemudian limit dari barisan AN dikalikan dengan konstanta, karena konstanta limit dari konstanta itu sendiri, maka konstantanya bisa dipindahkan. Limit dari dua barisan ya bisa dikerjakan limit barisan pertama dengan limit barisan keduanya. Kemudian limit dari perkalian barisan AN dan BN juga sama, bisa cari limit AN-nya dulu, kemudian dikalikan dengan limit BN-nya. Kemudian ada juga pembagian. Kalau pembagian ada syaratnya sama seperti fungsi bagi ya, di dalam integral dan lain sebagainya, di mana penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0 supaya nilainya ada atau bisa didefinisikan. Nah, ini beberapa sifat yang nanti mungkin kita butuhkan untuk menyelesaikan deret tak berhingga. Jadi deret itu memang berasal dari barisan, di mana barisannya itu dijumlahkan. Ini untuk contoh pertama, tentukan limit N menuju tak hingga dari barisan 3N kuadrat dibagi dengan 7N kuadrat ditambah dengan 1. Masih ingat di dalam penyelesaian limit ya, ketika kita ingin menyelesaikan limit, kita cari dulu pangkat atau derajat tertinggi dari penyebut maupun pembilangnya. Di sini untuk penyebut dan pembilang sama-sama memiliki derajat tertinggi yaitu N kuadrat atau N pangkat 2, sehingga semua sukunya kita bagi dengan pangkat tertingginya. 3N kuadrat kita bagi dengan N kuadrat, kemudian 7N kuadrat kita bagi dengan N kuadrat, dan 1 juga dibagi dengan N kuadrat. Kemudian perhatikan ini bisa kita coret, yang ini juga kita coret, yang ini tetap. Jadi limit dari N menuju tak hingga, 3N kuadrat dibagi dengan 7N kuadrat ditambah 1, itu adalah limit dari N menuju tak hingga 3N kuadrat dibagi N kuadrat. Dari mana datangnya N kuadrat? Itu adalah pangkat tertinggi atau derajat tertinggi dari pembilang dan penyebutnya. Kemudian ini sisa 3, sehingga nanti diperoleh 3 dan 7, ini masih tetap. Lalu selanjutnya tinggal kita substitusikan N menuju tak hingganya ini di yang memiliki suku N-nya. Jadi yang ini substitusikan. Limit 3, limit 7, ini limit konstanta, sehingga nilai konstanta itu sendiri. Kemudian 1 per N kuadrat, di mana N-nya ini tadi menuju tak hingga, substitusikan 1 dibagi tak hingga kuadrat. Tak hingga kuadrat dikuadratkan pasti tak hingga. 1 dibagi tak hingga itu adalah 0. Kenapa 0? 1 itu bilangan kecil, tak hingga itu bilangan yang sangat besar, dibagi 1 juta saja ini sudah 0,00 sekian, apalagi dibagi dengan tak berhingga. Sehingga hasilnya adalah limit N menuju tak hingga dari 3N kuadrat dibagi dengan 7N kuadrat ditambah 1 adalah 3/7. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kita lanjutkan ya. Contoh yang kedua sama seperti tadi, kita lihat pangkat tertinggi dan
dari pembilang dan penyebutnya. Jadi kita memiliki persoalan, tentukan limit dari n menuju ta hingga n plus 1 dibagi dengan 2n. N plus 1 dibagi dengan 2n, ini pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebutnya itu adalah n pangkat 1 atau n. Sehingga semua nilai di dalam barisannya itu dibagi dengan n. N ini kita bagi dengan n, kemudian 1 kita bagi dengan n, 2n juga kita bagi dengan n. Selanjutnya, ini bisa kita coret, n dibagi n adalah 1, 1 dibagi n tetap, kemudian 2, n dibagi n adalah 2. Sama seperti tadi, ini adalah limit konstanta sehingga hasilnya tetap konstanta itu sendiri, kecuali yang ini. Kita substitusikan lagi 1 per n itu adalah 1 per ta hingga, yaitu 0. Artinya limit n menuju ta hingga dari n plus 1 dibagi 2n, nilainya adalah 1 per 2, atau tadi ini adalah L, yaitu konvergen. Paham ya? Jadi kalau hasil limitnya itu tidak sama dengan ta hingga atau tidak sama dengan tak terdefinisi, maka dikatakan dia konvergen atau nilainya adalah L. L ini berada dalam interval minus ta hingga sampai dengan positif ta hingga. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, kita lanjutkan. Sama seperti tadi, jadi limit ta hingga suatu barisan itu dapat ditentukan dengan menghitung limit di ta hingga dari fungsi yang sesuai. Misalnya kita memiliki fungsi y-nya itu adalah fx, bukan dalam n, seperti yang kita pelajari di dalam integral. Jadi y-nya ini adalah fungsi dari x, di mana x-nya itu lebih besar sama dengan 1. Ini memenuhi juga suku x-nya itu berubah menjadi n, di mana fx-nya itu adalah fungsi dari barisan, di mana an-nya ini adalah barisan bilangan real. Maka jika limit x menuju ta hingga dari fx nilainya L, maka limit n menuju ta hingga dari fn nilainya L juga. Jadi setiap suku di dalam fungsi x ini kita rubah ke dalam bentuk fn, atau ketika kita mencari limit dari x menuju ta hingga dari fungsi fx nilainya L, maka otomatis nilai limit dari fn-nya juga adalah L. Sehingga nanti bisa dikatakan dia konvergen. Nah, di sini selidiki kekonvergenan fungsi berikut. Kita memiliki fungsi fx-nya yaitu 1 dikurangi dengan 2 per x dipangkatkan x. Masih ingat ya, ini adalah fungsi eksponen umum atau fungsi logaritma dengan basis tertentu. Kemudian kita misalkan, tadi kan fx kita rubah menjadi fn. Nah, kita misalkan barisannya itu adalah 1 dikurangi dengan 2 per n, setiap suku x di sini rubah menjadi suku n. Maka kita cari limit xn-nya dulu, karena nanti ini akan sama dengan hasil dari limit dari fx-nya. Jadi tidak perlu merubah dulu di dalam limit semua suku x ke dalam n-nya. Kalau di sini kita misalkan dulu saja. Kemudian baru kita cari dulu limit dari fungsi fx-nya. Limit x menuju ta hingga dari sini 1 dikurangi dengan 2 per x dipangkatkan x. Nah, untuk memudahkannya, karena ini termasuk ke dalam fungsi eksponensial dan juga akan melibatkan fungsi logaritma, maka kita manfaatkan sifat dari fungsi eksponensial dan fungsi logaritma yang menyatakan bahwa ln exp itu nilainya sama dengan 1. Sehingga yang ini kita kalikan dengan fungsi exp ln atau ln exp. Nah, karena nanti kita akan memanfaatkan, akan merubah x ini kita pindahkan ke bawah, itu harus menggunakan sifat dari logaritma, maka yang digunakannya adalah exp ln di sini. Jadi kita kalikan ini
IXV ln dari 1 dikurangi 2 per X pangkat X. Kenapa ln-nya dipisahkan walaupun ini tetap nilainya 1? Jadi tidak merubah fungsi asli ini. Karena nanti akan kita manfaatkan untuk menggunakan sifat dari logaritma yang memindahkan pangkat ke depan. Jadi kita lanjutkan. Limit X menuju T hingga dari 1 dikurangi 2 per X dipangkatkan X, kita kalikan dengan IXV ln, di mana ln-nya kita pisahkan, yaitu IXV dari ln 1 dikurangi 2 per X dipangkatkan X. Nah, kemudian ingat di dalam fungsi eksponensial juga, IXV itu adalah sebuah nilai konstanta, yaitu 2,71 sekian yang sudah kita pelajari di beberapa pertemuan lalu. 2,71 ini adalah konstanta, sehingga E adalah konstanta, kita pindahkan ke depan di sini. E-nya pindahkan ke depan. Kemudian ln-nya tetap. Jadi IXV dari limit X menuju T hingga, ln dari 1 dikurangi dengan 2 per X dipangkatkan X. Kemudian kita manfaatkan, tadi saya sebutkan, sifat ln, ini kita pindahkan ke depan, yang ini. Pangkat di sini sudah tidak ada harusnya. Jadi nanti hasilnya adalah IXV dari limit X hingga dari X dikalikan ln dari 1 dikurangi 2 per X. Atau untuk memudahkannya, X ini saya rubah menjadi X yang ini, kita rubah menjadi 1 per X. Ini nilainya tetap X. 1 per 1 per X itu adalah 1 dikalikan X per 1. Jadi nilainya tetap. Yang ini kita rubah sehingga ln dari 1 dikurangi 2 per X itu dibagi dengan 1 per X. Sampai sini paham ya? Kenapa ini berubah menjadi ln dari 1 dikurangi 2 per X dibagi dengan 1 per X, karena X ini saya rubah menjadi 1 per 1 per X, yang tetap nilainya adalah X itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita substitusikan langsung, si nilai tak hingga di sini, dan ini nilainya nanti akan sama dengan 0 per 0. Sehingga ini tidak dapat didefinisikan. Artinya kita harus menggunakan dalil, masih ingat dalil L'Hospital? Ada yang ingat dalil L'Hospital? Jadi kalau kita ketemu persamaan limit yang ketika kita substitusikan langsung di kalkulus pertamanya ya, hasilnya adalah 0 per 0, atau tahingga per tahingga dan seterusnya, kita gunakan dalil L'Hospital, yaitu limit fx dibagi dengan gx, itu nilainya akan sama dengan limit dari f aksen x dibagi dengan g aksen x. Jadi yang ini nanti harus kita cari turunannya. Ini cari turunannya, yang ini juga kita cari turunannya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kita cari turunan pertama dari pembilang dan penyebutnya. Kita misalkan fx-nya adalah ln dari 1 dikurangi dengan 2 per x. Maka turunannya, ingat turunan dari ln, ini satu kesatuan dimisalkan sebagai U, jadi 1 per U dikalikan dengan U aksen. Yaitu 1 per 1 dikurangi 2 per X, turunan dari U-nya itu adalah 1 dikurangi 2 per X, atau 1 dikurangi 2X pangkat minus 1, turunannya adalah 0 dikurangi dengan
2 dikalikan dengan negatif 1, X pangkat minus 2. Atau positif 2 per X kuadrat. Jadi ini 2 per X kuadrat. Kemudian GX-nya. GX-nya ini adalah 1 per X. Jadi GX itu adalah 1 per X, turunannya G aksen X, minus dari 1 per X kuadrat. Nah, yang ini kita bagi dengan minus 1 per X. Artinya kita memiliki 1 per 1 dikurangi dengan 2 per X dikalikan dengan 2 per X kuadrat dibagi dengan minus 1 per X kuadrat. Ini coret, negatif, jadi negatif 2, kemudian pernya 1 dikurangi dengan 2X. Jadi kenapa proses dari sini menjadi minus 2 per 1 dikurangi 2 per X, itu karena kita menggunakan dalil L'Hospital. Yang tadi saya jelaskan, cari turunan dari F aksen X, kemudian cari turunan dari G aksen X-nya. Sehingga kita peroleh minus 2 per 1 dikurangi 2 per X, kemudian baru kita substitusikan tak hingga ke sini. Ini hasilnya nanti 0, 2 per tak hingga adalah 0, sehingga minus 2 per 1 dikurangi 0 adalah minus 2, yaitu IXP dari minus 2. Jangan lupa di depan ada IXP. IXP minus 2 itu akan sama dengan pangkat minus 2. Sehingga dapat kita katakan bahwa karena limit X menuju tak hingga dari, ini N ya, limit N menuju tak hingga dari AN, itu sama dengan limit dari X menuju tak hingga dari Fx, yaitu IXP dari minus 2, maka barisan dari 1 dikurangi dengan 2 per N dipangkatkan, N itu adalah konvergen menuju ke IXP pangkat, IXP minus 2 atau E pangkat minus 2. Paham ya? Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, tadi sampai dengan contoh terakhir itu baru kita bahas mengenai barisan, sekarang baru kita masuk ke dalam deretnya. Tadi saya sebutkan perbedaan antara barisan dan deret. Kalau barisan, ini tandanya bukan plus atau bukan dijumlahkan, hanya dituliskan A1, A2, A3, dan seterusnya. Kemudian kalau deret itu barisannya dijumlahkan sehingga nanti menggunakan notasi sigma. Jadi deret tak hingga atau disingkat deret ini didefinisikan sebagai jumlah dari barisan AK dari suku pertama sampai dengan tak hingga, yaitu A1 ditambah A2 ditambah A3 sampai dengan tak berhingga. Kemudian jumlah parsial ke N, jumlah sampai dengan suku ke N, misalnya sampai dengan 3 di sini, nanti adalah batas atasnya berubah menjadi suku yang dicarinya. Atau sehingga nilai dari suku ke N di barisan AN ini adalah jumlah sampai dengan suku ke N dikurangi dengan jumlah sampai dengan suku ke N dikurangi 1. Kalau kita cari suku ke-9, itu artinya jumlah sampai dengan suku ke-9 dikurangi dengan jumlah sampai dengan suku ke-8. Di sini bukan suku ya, tetapi sum atau jumlah. Nah, kemudian deret tak hingga dari AK ini konvergen dan mempunyai jumlah S jika barisan jumlah parsialnya itu konvergen menuju S. Jadi jika SN-nya divergen, maka deret tersebut divergen. Deret divergen tidak memiliki jumlah, sama seperti di dalam barisan. Contohnya di sini, kita memiliki persoalan barisan dari 1 per N dikalikan dengan N plus 1. Di sini diminta untuk mencari konvergenannya, apakah dia konvergen atau divergen. Jadi selidiki konvergenan deret berikut. Dari deret 1 per N dikalikan N plus 1, deret tak berhingga atau sampai dengan tak berhingga. Nah, tadi dikatakan bahwa kalau jumlah parsial sampai suku ke N-nya dia memiliki jumlah atau konvergen,
maka nanti deretnya itu juga akan konvergen. Sehingga kita manfaatkan dulu jumlah parsial sampai dengan suku ke N. Jadi tadinya sampai dengan tak berhingga, kita batasi sampai dengan suku ke N terdahulu ini, kita sebut sebagai jumlah parsial. Kemudian artinya barisannya yang kita jumlahkan itu hanya sampai dengan suku ke N saja. Kemudian AN untuk memudahkan mencari jumlah parsialnya, AN ini adalah 1 per N dibagi dengan N plus 1, kita sederhanakan menjadi persamaan ini. Ini seharusnya juga sudah dipelajari di kalkulus pertamanya. Untuk membuktikannya kenapa nilai ini sama dengan ini, untuk menyamakan penyebutnya yang ini ya. Ini dikalikan dengan penyebut ini, kemudian yang ini dikalikan dengan pembilang situ. Jadi N plus 1, ini N kali N plus 1 dikurangi dengan ini kali ini, N. Jadi nilainya sama, 1 per N dikalikan N plus 1. Nah, kemudian tadi sukunya sampai dengan suku ke N, yang kita cari jumlah parsialnya, substitusikan suku pertamanya terhadap persamaan yang sudah disederhanakan tadi. Persamaan ini. Substitusikan ke sini. Suku pertama berarti N-nya 1. 1 per 1 adalah 1, kemudian 1 per 1 ditambah 1 adalah 1 per 2. Suku kedua substitusikan lagi, 1 per 2, kemudian 1 per 2 ditambah 1 adalah 1 per 3, dan seterusnya sampai dengan suku ke N dikurangi 1, ini N dikurangi 1, N dikurangi 1 ditambah 1 adalah N, kemudian sampai dengan suku ke N-nya yaitu sama seperti formulanya, 1 per N dikurangi dengan 1 per N plus 1. Nah, yang perlu Anda cermati adalah bagaimana menjumlahkan ini, lihat tanda dan nilai yang sama. Di sini minus, di sini minus 1 per 2, kemudian yang depannya adalah positif 1 per 2, nilai ini adalah 0. Yang di sini juga kalau kita tuliskan sampai dengan seterusnya, ini ada positif 1 per 3, 0. Di sini ada negatif 1 dikurangi dengan 1, ini sebelumnya ya, minus dari 1 per N minus 1. Di sini positif, sehingga ini nilainya 0. Yang ini juga sama, negatif 1 per N ditambah dengan 1 per N nilainya 0, sehingga kita hanya memperoleh sisanya, ujung pertama dan ujung terakhir, yaitu 1 dan minus 1 per N plus 1. Di sini. Nah, baru ketika kita memiliki jumlah parsial sampai dengan suku ke N-nya, kita limitkan. Tadi kan di dalam barisan itu harus dilimitkan untuk mencari limitnya apakah bernilai atau tidak ada. Limit dari N menuju tahingga dari Sn itu adalah limit N menuju tahingga dari 1 dikurangi dengan 1 per N plus 1. Ini tidak perlu disederhanakan lagi dibagi dengan N karena bisa kita langsung substitusikan ke sini. 1 per tahingga ditambah 1 adalah 1 per tahingga, yaitu 0, 1 dikurangi 0 adalah 1. Artinya, ini adalah konvergen, limitnya memiliki nilai yaitu L, di mana L-nya adalah menuju 1. Artinya, karena barisan AN sampai dengan suku ke N-nya konvergen, maka deret AN ini adalah konvergen dan jumlahnya menuju 1. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham ya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, ada yang disebut dengan deret geometri. Ini juga pasti sudah Anda temui di SMA atau SMK-nya. Deret geometri itu yang dari barisan pertama ke barisan kedua, barisan ketiganya itu memiliki rasio yang sama. Nah, di sini deretnya kita tulis sebagai AR pangkat K dikurangi 1, di mana sukunya berawal dari suku pertama sampai dengan tak hingga.
Kalau K-nya 1, 1 dikurangi 1 adalah 0, R pangkat 0 adalah 1, jadi A. Kemudian AR kuadrat, AR pangkat 3. Jadi rasio dari suku ini adalah R, AR dibagi A adalah R, AR kuadrat dibagi AR adalah R, AR pangkat 3 dibagi dengan AR kuadrat adalah R. Makanya ini disebut sebagai deret geometri. Nah, deret dengan syarat di dalam deretnya itu ya, suku pertamanya itu tidak sama dengan 0. Nah, deret geometri ini konvergen kalau nilai rasionya, nilai mutlak dari rasionya itu kurang dari 1. Di mana jumlah dari deret geometri itu adalah suku pertama dibagi dengan 1 dikurangi dengan rasionya. Jadi kalau Anda ketemu dengan deret geometri, dikatakan konvergen itu tinggal mutlakan atau absolutkan nilai rasionya, apakah nilainya itu kurang dari 1 atau tidak. Jadi, kalau kurang dari 1 dia konvergen, kalau lebih dari 1 atau sama dengan 1 dia divergen. Kemudian untuk menguji kekonvergenan suku ke N-nya, ini berbeda dengan tadi, limitnya itu harus bernilai L, berapapun nilai L-nya dikatakan dia konvergen. Kalau di dalam deret tak hingga di sini untuk uji divergenan atau kekonvergenan suku ke N itu, limitnya harus sama dengan 0. Jadi kalau limitnya tidak sama dengan 0, bisa minus 1, minus 2, 3, dan 5, dan seterusnya, maka dia tidak konvergen atau divergen. Jadi kalau uji kedivergenan atau kekonvergenan suku ke N, nilai limitnya itu harus sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0, dia divergen. Kemudian ini adalah sifat yang mungkin nanti kita butuhkan untuk menyelesaikan persoalan mencari konvergen atau divergennya. Sebentar. Jadi jika deret AK dan BK keduanya konvergen, kemudian C adalah konstanta, maka C dikalikan dengan deret AK dan penjumlahan dari dua deret ini juga akan konvergen. Jadi kalau masing-masingnya konvergen, ya kalau dioperasikan, dikalikan dengan konstanta atau dijumlahkan, dia akan tetap konvergen. Contohnya di sini, tunjukkan bahwa deret tak hingga dari N pangkat 3 dibagi dengan 3N pangkat 3 ditambah dengan 2N kuadrat ini adalah divergen. Tadi kalau divergen itu artinya limitnya tidak sama dengan 0. Sehingga kita cari limit dari baris AN ini. Ingat kalau saya tuliskan hanya formulasinya ini kita sebut baris, tapi kalau kita tulis dengan sigmanya itu kita sebut deret. Limit dari N menuju tak hingga, dari N pangkat 3 dibagi dengan 3N pangkat 3 ditambah dengan 2N kuadrat. Sama seperti tadi, cari nilai pangkat atau derajat tertinggi dari pembilang dan penyebutnya. Di sini N pangkat 3. N pangkat 3 dibagi N pangkat 3 adalah 1. 3N pangkat 3 dibagi N pangkat 3 adalah 3. Kemudian 2N kuadrat dibagi dengan N pangkat 3 adalah 2 per N. Substitusikan tanda tak hingga. Ini 0. 1/3 itu tidak sama dengan 0. Artinya memang betul deret ini adalah divergen karena nilai limitnya tidak sama dengan 0. Paham ya? Kita lanjutkan. Hitunglah deret dari 3 dikalikan 1/8 pangkat K, kemudian dikurangi dengan 5 dari 1/3 pangkat K. Gunakan sifat kelinearan. Jadi yang ini konstanta, kemudian yang ini adalah konstanta, ini 1 ya harusnya. Kemudian 1/8 pangkat K dan 1/3 pangkat K. Dijumlahkan, ini adalah deret geometri. Yang ini juga deret geometri. Kita langsung cari jumlahnya, tidak perlu menggunakan lagi limit. Karena bisa kita cari langsung tadi jumlah dari deret geometri itu adalah A dibagi dengan 1/R. Berarti K-nya dari 1, ini adalah A. A itu untuk suku A1, yaitu 1/8 pangkat 1. Kemudian R-nya, cari dulu A2, 1/8 pangkat 2. Rasionya adalah 1/8 juga.
Jadi ini adalah A, ini adalah rasio. Yang ini juga sama, ini adalah A, yang ini adalah rasio. Diperoleh nilainya adalah minus 2/9/14. Paham ya? Jadi kalau yang ini tidak menyelidiki apakah deret ini konvergen atau tidak, tetapi mencari langsung jumlah dari deretnya, dari barisan di dalam deretnya. Memiliki jumlah yaitu minus 29/14. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Jadi, selain deret geometri, ada juga yang disebut dengan deret positif. Deret positif itu adalah deret yang suku-sukunya positif, atau paling tidak bilangannya itu tidak negatif. Nah, untuk menguji kekonvergenan dari deret positif ini, ada beberapa cara. Yang pertama, uji integral. Ini sudah kita pelajari bagaimana mengerjakan integralnya. Kemudian ada uji deret P, ada uji banding limit, ada uji banding biasa, dan ada uji hasil baginya. Nah, yang pertama adalah uji integral. Karena sudah kita pelajari, saya yakin Anda bisa. Apalagi kita pelajari selama separuh semester, hampir separuh semester ini, malah lebih ya, sampai dengan minggu lalu. Nah, misalkan fx ini fungsi yang kontinu. Kontinu, ingat, kontinu itu dalam selang. Positif, dan deret ini tak naik maksudnya. Tak naik pada dari interval 1 sampai dengan tangga atau x-nya itu lebih besar sama dengan 1. Jika AK ini adalah FK, maka K ini adalah anggota himpunan dari N, maka konvergen. Jika dan hanya jika integral dari 1 sampai dengan tak hingga dari fx dx itu adalah konvergen atau memiliki nilai. Contohnya, periksa apakah deret dari 1/n ln n dikuadratkan ini konvergen atau divergen. Kalau kita cari menggunakan uji integral, maka setiap suku n ini kita rubah dulu menjadi x. Ini x sama dengan 2, ini x, kemudian yang ini juga berubah menjadi x. Maka kita peroleh pemisahannya, fx itu adalah 1/x dikalikan dengan ln x dipangkatkan 2. Kemudian cari uji integral, tinggal diintegralkan dari batas bawah sampai dengan batas atasnya. Integral dari 2 sampai dengan tak berhingga dari fx dx, yaitu integral 2 sampai dengan tak hingga dari 1/x dari ln x dikuadratkan dx. Kemudian karena ini tak berhingga, kita misalkan limit b menuju tak hingga. Jadi b ini batas atas ini kita misalkan sebagai B, sehingga kita membutuhkan limit B menuju tak hingga. Kenapa kalau batas atasnya tak hingga kita gunakan limit B menuju tak hingga? Karena nanti kalau kita substitusikan langsung nilai B-nya, nanti akan memperoleh hasil yang mungkin tidak terdefinisi atau yang tadi disebutkan 0/0, tak hingga, dan seterusnya. Nah, kemudian limit ini tetap kita tuliskan sampai dengan seterusnya. Yang ini tinggal dikerjakan sesuai dengan yang sudah dipelajari selama hampir lebih dari separuh semester ini. Jadi tidak akan saya jelaskan secara detail karena sudah kita pelajari secara bersama banyak sekali caranya. Nah, ini nanti akan diperoleh hasilnya sama seperti yang sudah dipelajari ya. Nanti kalau sudah diintegralkan, batas atas substitusikan, batas bawah substitusikan. Nah, di sini diperoleh ketika sudah disubstitusikan itu adalah minus dari 1/ln B ditambah dengan 1/ln 2. Baru substitusikan B-nya menuju tak hingga di sini. 1/ln B. 1/ln tak hingga adalah 1, ln 1 adalah 0 kalau tidak salah. Nanti silakan pelajari kembali. Hasil akhirnya adalah 1/ln 2. Ada pertanyaan untuk uji integral?
Saya yakin sudah bisa ya, karena sudah dipelajari banyak sekali tentang teknik-teknik integral. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke uji deret P. Jadi tadi ada uji integral, uji deret P, uji hasil bagi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah uji deret P. Deret P itu adalah pangkatnya P, jadi 1/2 pangkat B, 1/3 pangkat P, 1/4 pangkat P, di mana P-nya ini adalah sebuah konstanta. Nanti uji deret P itu mudah, tinggal lihat saja pangkatnya apakah dia lebih dari 1, maka dia konvergen, tapi kalau lebih kecil atau sama dengan 1, maka dia divergen untuk deret P. Contohnya adalah di sini. Ini adalah deret P. Jadi ini adalah P-nya. P-nya adalah 5/2. 5/2 itu 2,5, yaitu lebih besar dari 1 sehingga dia konvergen. Kemudian ini pangkat 1 tadi, kalau P-nya lebih kecil sama dengan 1, dia divergen. Atau ini disebut juga sebagai deret harmonik. Mudah ya untuk uji deret P, tinggal lihat pangkatnya apakah dia lebih dari 1 atau lebih kecil sama dengan 1. Kemudian untuk uji banding limit, nanti kita akan mencari BN. Jadi kita memiliki pemisalan, yaitu barisan AN lebih besar sama dengan 0, kemudian BN juga lebih besar dari 0, dan limit dari N menuju T hingga AN dibagi BN-nya itu harus bernilai L, di mana L-nya itu 0 sampai dengan tak berhingga, maka nanti AN dan BN ini adalah konvergen atau divergen secara bersamaan. Nah, jika L-nya sama dengan 0 dan sigma BN-nya konvergen, maka sigma dari AN atau deret AN-nya ini adalah konvergen. Benar, ini harusnya divergen. Ini divergen ya seharusnya. Contohnya, periksa apakah deret dari 3N dikurangi 2 per N pangkat 3 dikurangi dengan 2N kuadrat ditambah dengan 11, apakah dia konvergen atau divergen. Tadi formulanya untuk uji banding limit itu adalah AN per BN. AN-nya itu adalah satu kesatuan ini adalah AN. Cara mencari BN-nya itu adalah BN-nya itu adalah cari pangkat tertinggi dari pembilang 3N, kemudian pangkat tertinggi dari penyebut N pangkat 3, atau 3 per N kuadrat. Jadi ini adalah AN, satu kesatuan dari deret atau barisan yang dijumlahkan di atas. Kemudian ini adalah BN. BN itu diperoleh dengan pangkat tertinggi dari pembilang dan pangkat tertinggi dari penyebut, yaitu 3 per N kuadrat. Nah, kemudian untuk memudahkannya ini tinggal sebaik mungkin kita cari atau kita lihat bagaimana cara untuk mempermudah atau menyederhanakan persamaan ini. Kalau di sini penyebutnya itu saya jadikan 1/3 per N kuadrat ini adalah 1 kali N kuadrat per 3. Jadi dikalikan yang tadinya 3 per N kuadrat sebagai penyebut, sekarang jadi perkalian N kuadrat dibagi dengan 3. Kemudian masing-masing ini tinggal dikalikan ke dalam setiap suku atau setiap bilangan di sini. Nanti akan diperoleh 3N pangkat 3 dikurangi dengan 2N kuadrat, dibagi dengan 3N pangkat 3, dikurangi dengan 6N kuadrat, ini harusnya 33 ya, 11 kali 3. Ini 33.
Nah, nanti sama seperti tadi, bagi dengan pangkat tertinggi dari pembilang maupun penyebutnya. Jadi pangkat tertinggi di sini adalah N pangkat 3. Semuanya dibagi. Ini penulisannya dipisahkan atau boleh langsung. Jadi 3N dulu dikurangi dengan 2N kuadrat dulu. Untuk penyebutnya tetap sama. Ini dibagi, yang ini juga di bagian pangkat 3, ini nanti 0, yang ini 0. Kemudian 3 bagi 3 adalah 1, 2N kuadrat. Dibagi dengan N, pangkat 3 nanti 2 per N, yang ini 3, ini 6 per N, yang ini 33 per N pangkat 3. 0 dibagi 3 dikurangi 0 ditambah 0 adalah 0. Yaitu 1 dikurangi 2, nilainya adalah 1 dikurangi 0, maksud saya nilainya adalah 1. Sehingga hasil limitnya itu adalah 1, maka dia konvergen. Tadi limitnya 0 sampai dengan tak hingga. Baru dikatakan konvergen. Kalau di luar ini, dia dikatakan divergen. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan uji banding biasa. Sama seperti di uji banding limit yang tadi. Kita memiliki AN dan BN, cara mencari BN-nya sama. Cari derajat tertinggi dari pembilang dan derajat tertinggi dari penyebut. Di sini, misalkan 0 ini lebih kecil sama dengan AN, dan AN itu lebih kecil sama dengan BN. Untuk semua N anggota himpunan N besar, atau N lebih besar sama dengan N kecil lebih besar sama dengan N besar, maksud saya. Maka jika deret BN ini konvergen, maka AN juga konvergen. Kemudian jika deret AN divergen, maka deret BN juga divergen. Nah, yang ini contohnya. Kita memiliki deret N dibagi dengan 5N kuadrat dikurangi dengan 4. Katanya cari apakah deretnya konvergen atau divergen menggunakan uji banding limit biasa. Nah, tadi harus kita bandingkan AN dan BN. AN-nya adalah ini. N per 5N kuadrat dikurangi 4. Kemudian BN-nya itu pangkat tertinggi dari pembilang. Pangkat tertinggi dari penyebut 5N kuadrat. Kemudian N per 5N kuadrat dikurangi 4. Yang ini akan sama dengan 1 per 5N. Ini kali ya. Jadi ini adalah AN. Kemudian ini adalah BN. Ini penyederhanaan dari BN. Ini adalah 1 per 5 dikalikan dengan 1 per N. Nah, di sini ada tanda lebih besar. Kenapa ada tanda lebih besar? Ada yang bisa jawab? Kenapa N per 5N kuadrat dikurangi 4 itu lebih besar dari N per 5N kuadrat? Ini sama ya pembilangnya. Misalkan N-nya itu adalah 10. Jadi 10 dibagi dengan 5 kali 10 kuadrat dikurangi dengan 4. Apakah lebih besar atau lebih kecil dari 10 dibagi dengan 5 pangkat 10 kuadrat? Pasti lebih besar ini. Semakin kecil penyebut, hasil pembagiannya semakin besar. Yang ini kan tidak dikurangi, jadi nilainya tetap. Sehingga ini lebih besar, AN ini lebih besar dari BN. Kemudian kita cari apakah BN-nya ini konvergen atau divergen. Kita sederhanakan yaitu 1 per 5N itu adalah 1 per 5 dikalikan dengan 1 per N. 1 per N tadi adalah deret P. P-nya lebih kecil sama dengan 1. Dia divergen. Atau tadi termasuk deret harmonik. Artinya kita simpulkan bahwa karena deret 1 per N ini adalah divergen, maka deret dari N per 5N kuadrat dikurangi 4-nya juga
divergen. Sampai sini paham? Paham, Bu. Kita lanjutkan. Yang terakhir adalah uji hasil bagi. Jadi kalau tadi kita libatkan AN dan BN, di mana BN-nya itu dicari dari pangkat tertinggi pembilang dan penyebut, kalau di hasil bagi itu adalah membagi suku ke N plus 1 dengan suku ke N-nya. Jadi misalkan kita memiliki deret AN, yaitu deret suku-suku positif, di mana limit N menuju tah hingga dari suku ke N plus 1 dibagi dengan suku ke N-nya itu adalah nilai rho. Ketika rho-nya lebih kecil dari 1, dia konvergen, rho-nya lebih besar dari 1, atau rho-nya tah hingga, maka divergen. Kemudian kalau rho-nya sama dengan 1, maka hasil pengujian hasil bagi tidak dapat memberikan kesimpulan apakah dia konvergen atau divergen karena berada di tengah-tengah. Nah, contohnya adalah seperti ini. Kita memiliki deret 2 pangkat N dibagi dengan N faktorial, kemudian konvergen atau divergen. Tadi untuk uji hasil bagi, suku ke N plus 1 dengan suku ke N. Jadi AN-nya itu adalah 2 pangkat N per N faktorial. Kemudian AN plus 1, ini substitusikan ke dalam N dari AN. Jadi 2 pangkat N plus 1 dibagi dengan N plus 1 faktorial. Jadi AN plus 1 dengan AN. Kemudian sama seperti tadi untuk mempermudahnya yang jadi penyebut kita jadi kalikan. Ini berubah N faktorial per 2N. Sehingga nanti akan diperoleh 2 pangkat N plus 1 dikalikan dengan N faktorial dibagi dengan N plus 1 faktorial 2 pangkat N. Kemudian 2 pangkat N plus 1 ini di bawah, kalau pindah ke atas dia berubah menjadi 2 pangkat minus N. Paham ya? Kemudian N faktorial itu adalah N kali N dikurangi 1 kali N dikurangi dengan 2 kali sampai dengan 1. Kemudian N plus 1 adalah N plus 1 kali N dikurangi 1 kali N dikurangi 2 sampai dengan 1. Perhatikan yang di sini. N sampai dengan N1, ini N sampai dengan N1 kita coret. Sehingga sisanya adalah 2N plus 1 dikurangi N adalah 2, dibagi dengan N plus 1. Substitusikan tak hingga di sini. 2 per tak hingga adalah 0. Maka karena hasil limitnya adalah 0 atau kurang dari 1, kita simpulkan bahwa deret 2 pangkat N per N faktorial itu adalah konvergen. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, ini tugas untuk minggu depan. Jadi bisa mulai di-upload-nya itu minggu depan di pertemuan ke-15. Sudah disediakan foldernya. Kemudian di dalam e-learning, completion-nya pasti agak ada yang error, ada yang periksa. Presentasi completion. Sebentar ya. Ini ada beberapa orang yang menghubungi completion di dalam e-learning-nya, katanya malah semakin kecil. Jadinya sudah berubah? Ini ya, jadi saya juga tidak tahu kenapa untuk kelas ini completion-nya seperti ini. Ini kelas TI 2A dibandingkan dengan
kelas TI 2B itu normal munculnya seperti ini. Jadi sesuai dengan tampilan atau materi-materi yang tersedia di e-learning. Jadi munculnya normal. Padahal tampilannya juga sama persis, tidak ada perbedaan sama sekali dengan TIB. Tetapi entah kenapa di TI 2A ini munculnya malah banyak sekali di sini. Jadi munculnya double. Makanya banyak yang di sini masih biru. Masih biru itu yang belum selesai. Kemudian di sini sudah ada Zoom meeting TI 2A, kemudian KL01 di sini juga masih muncul lagi KL01 dan seterusnya. Ini juga saya tidak tahu kenapa, karena sudah diperiksa di dalam setting dan lain sebagainya itu tidak ada perbedaan sama sekali dengan TI 2A. Jadi bagi yang misalnya completion-nya masih di bawah 75%, untuk kelas ini tidak masalah, karena nanti saya lihatnya di aktivitas completion, tanda centang sesuai yang Anda lakukan itu ada lagi, tidak hanya melihat dari completion persentase di sana. Kalau di sini normal, sama seperti yang muncul di kelas lain, jadi tinggal beberapa pertemuan, yang ini 23 Juni, 30 Juni, 30 Juni, dan seterusnya. Jadi tidak ada masalah, jangan khawatir dengan nilai completion persen progres di sini nilainya masih kecil dari 75%, karena saya juga tidak tahu ini kenapa sistemnya berbeda dengan yang muncul di TIB seperti ini. Kalau di TIB itu normal, jadi sesuai dengan materi yang disediakan di learning, tapi kalau di kelas ini munculnya itu double, makanya dia persentasenya juga kecil, karena dihitungnya, misalnya saya sediakan satu menu untuk, sebentar, nah ini, satu menu untuk jumlah completion-nya dia sudah selesai, jadi bagi yang kemarin tanya sebagainya, memang sistemnya tidak tahu kenapa, karena sudah diperiksa, ini tampilannya sama persis dengan yang tadi, lihat, seperti ini, kenapa di completion-nya setiap materi hanya satu. Jadi tidak masalah karena nanti aktivitas talk ya, persentase muncul 38%, nanti kehadiran 38%, tidak seperti itu karena saya lihat juga aktivitas completion-nya dari sini. Mana saja yang materinya sudah selesai dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kehadiran Anda. UAS-nya, pertemuan 15, pertemuan tetap hari ini paling terakhir dibandingkan dengan kelas-kelas yang lain, di mana kelas ini UAS-nya 7 Juli sesuai dengan jadwal, bisa pagi, siang, malam, paling lambat dikerjakan 9 Juli, jadi jangan sampai ada 9 Juli karena tidak ada lagi perpanjangan susulan UAS, karena di tanggal 11 tugasnya ada, bukan tugas, ujiannya itu terdiri 3 kali 50 menit, kemudian kumpulkan semua dan selesai, kalau bahasanya bahasa Indonesia, submit and finish. Sudah dikerjakan, kemudian semua yang sudah Anda kerjakan tidak akan terekam dan pada penilaian atau nanti nilainya otomatis 0. Jadi hati-hati. Kemudian jangan dibuka ketika Anda belum siap karena hanya satu kali kesempatan dan tidak bisa diulang. Jika sudah dibuka, itu mau tidak mau harus Anda kerjakan, karena kalau tidak dikerjakan, ujian akan tertutup otomatis dan nilainya pasti akan 0. Kemudian kerjakan jika sudah siap dan pastikan koneksi internet stabil. Jadi kalau misalnya lokasi rumahnya itu susah sinyal, pada saat mengerjakan UAS, cari tempat yang sinyalnya bagus. Jangan memaksakan di tempat yang sinyalnya banyak gangguan dan lain sebagainya, karena tidak ada pengulangan, hanya satu kali kesempatan. Paham ya? Paham. Kemudian untuk mahasiswa yang tugas-tugasnya belum lengkap, silahkan dilengkapi sampai dengan batas waktu UAS tanggal 7 Juli, sudah harus dilengkapi semua, sesuai dengan foldernya masing-masing. Bagi yang belum UTS juga silahkan dikerjakan UTS-nya di folder yang sama. Jadi sekali lagi mata kuliah saya tidak ada remedial, tidak ada perbaikan nilai, kemudian tidak ada tugas pengganti. Kalau ingin melengkapi tugas, silahkan lengkapi semua tugas yang memang belum mengerjakan atau belum mengumpulkan. Kalau ada 3 tugas yang belum mengumpulkan, ya kumpulkan 3-3-nya, bukan diganti dengan 1 tugas. Oke, kalau begitu saya akhiri sampai di sini pertemuannya, kalau tidak ada pertanyaan. Atau ada yang ingin disampaikan? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Jangan lupa belajar. Jangan sampai bertemu lagi dengan saya di mata kuliah yang sama. Semoga selalu diberikan kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.